Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum pembelajaran layan klasikal, kita berdoa untuk kelancaran pembelajaran hari ini. Silakan, siapa yang biasa memimpin doa? Ya, ketua kelas. Ya. Bagian duduk, silakan. Doa mulai. Terima kasih atas doanya kalian dalam pembelajaran hari ini. Semoga dalam pembelajaran ini bisa berjalan lancar. Kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Ya. Untuk hari ini, siapakah yang absen nggak berangkat? Adakah? Nata. Oh, Nata ya. Sudah berapa hari, Nata? Satu. Ya, semoga hari ini nanti kedepannya Nata diberi kesehatan. Ya, bisa beraktivitas kembali untuk memasuki kelas. Ya, gimana pembelajaran minggu kemarin, masih ingatkah? Masih. Apa yang kalian pelajari minggu kemarin? Apa aja pas kesepakatan kelas itu? Apa? Melaksanakan piket hari apa? Datang tepat waktu. Menggunakan atribut. Ya, itu. Apa ada lagi yang kalian tahu? Saling menghargai teman. Ya, saling menghargai teman. Ya, itu pembelajaran minggu kemarin. Alhamdulillah kalian masih ingat, ya, bisa dipahami. Untuk pembelajaran hari ini, masalah yang Bapak nantikan materi menggunakan gadget secara bijak. Ya, dari tujuan materi ini kalian supaya paham apa sih dampak-dampak dari gadget. Ya, terus memahami pentingnya menggunakan gadget. Ya, yang ketiga bisa membuat langkah-langkah dalam menggunakan gadget. Ya, itu tujuan yang hari ini Bapak sampaikan materi menggunakan gadget secara bijak. Ya, untuk pembelajaran hari ini Bapak 45 ke depan, ya, 1 jam pelajaran Bapak sampaikan materi ini. Ya, langkah-langkahnya adalah nanti Bapak menyampaikan materi lewat PowerPoint yang Bapak sampaikan selama 10 menit. Nanti kalian bisa berdiskusi apa yang nanti Bapak tanyakan, apakah paham apa tidak apa yang materi Bapak sampaikan. Ya, untuk materi yang ini, setelah itu kalian sampaikan, nanti kalian diskusi kelompok. Nanti dari kelompok kalian bisa salah satu atau 3 bisa menyampaikan di depan. Ya, cara bijak menggunakan gadget. Ya, yang tadi Bapak sampaikan, ya, tujuan dari layanan ini kan menggunakan tadi, ya, menggunakan gadget yang baik, terus dampak positif dan negatif dalam penggunaannya. Ya, terus bisa membuat langkah-langkah. Ya, ya. Nah, ini Bapak mau tanya, selama ini 1 hari, ya, kalian menggunakan gadget itu berapa jam? 5 jam. Terus Salma 3 jam. Ada yang lebih? Ya. Wow, banyak ya. 6 jam. Idealnya berapa? 4
Ya, karena kalian belajar di sekolah 8 jam. Ya, tidak boleh membawa HP. Pulang sampai rumah jam 4. Ya, di rumah memakai pasti melihat HP ya. Nah, melihat HP itu dibutuhkan berapa? 1 jam sudah terlalu lama. Malamnya ya ideal 3 jam maksimal. Ya, berapa persen? Ya, paling 15 sampai 18% dari penggunaan 24 jam itu. Ya, karena memang tergantung kebutuhan. Ya, yang namanya penggunaan gadget. Ya, yang namanya gadget kalian pahami ya, gawai, kalau bahasa Indonesia itu gawai. Ya, gawai, sebuah teknologi yang terus berkembang. Kalian pahami ya, dulu menggunakan telepon, kalau enggak, telepon itu pakai 3G, pakai yang tidak, aplikasinya masih sederhana, paling SMS bisanya. Setelah ditemukan Android, ya program Android, akhirnya berkembang teknologi. Kalian bisa punya aplikasi WhatsApp, aplikasi apa lagi? TikTok, media apa lagi? Terus Instagram. Ya, biasanya penggunaan itu ada yang dampak-dampaknya pasti ada. Paham ya? Dampaknya pasti ada. Yang namanya teknologi, dampaknya pasti ada. Ada dampak positif dan negatif. Ya, ini yang harus kalian pahami penggunaannya ya. Dampak positif yang kalian tahu apa? Nah, akses informasi. Kalian yang namanya berita-berita cepat dalam hitungan detik. Informasi dari Jakarta, informasi keluarga yang meninggal di luar kota, ya bisa langsung ya dapat, sumbernya ada, cepat. Terus mempermudah komunikasi, ya, komunikasi itu dampak positifnya juga. Terus apalagi produktivitas, membantu pekerjaan, tugas. Komunikasi kalian kalau ada PR pasti menggunakan akses ini ya. Ya, teknologi lewat gadget, HP. Terus hiburan pasti ada untuk menghilangkan stres. Biasanya anak muda kalian senangnya musik-musik apa? Itu hiburan. Memang ada positifnya, tapi ya tidak keseringan ya, ada batasnya. Nah, dampak negatifnya banyak juga teknologi. Bapak nanti ini setelkan dulu ada contoh penggunaan gadget secara berlebihan, akhirnya mengganggu kesehatan. Ya, nah saya akan tampilkan contohnya. Kita beralih pemirsa ke informasi lain yang juga bisa menjadi peringatan, di mana sebuah video seorang remaja di Aceh dengan kondisi tangan dan kaki yang terus bergoyang-goyang diduga akibat kecanduan game online viral di media sosial. Hingga saat ini pihak rumah sakit belum memastikan penyebab gangguan pada pasien tersebut. Video seorang remaja di Aceh dengan kondisi tangan dan kaki terus goyang-goyang dan disebut akibat kecanduan game viral di media sosial. Terlihat seorang remaja duduk di atas kursi panjang bersama seorang pria dan wanita dengan tangan dan kaki remaja terus bergerak secara tidak beraturan. Diduga remaja kelahiran tahun 2007 tersebut mengalami gangguan saraf karena terlalu banyak bermain game di ponsel. Remaja tersebut kemudian dirujuk untuk memeriksakan keadaannya lebih lanjut di rumah sakit milik pemerintah Aceh. Namun hingga kini dokter belum memastikan penyebab gangguan syaraf yang menimpa remaja tersebut. Apa kalian ada yang pengen kayak gitu? Ya. Jangan sampai. Inilah efek-efek radiasi karena sering memakai gadget secara berlebihan.
waktunya yang tadinya paling 3 jam maksimal ya, 3 jam pun harus dipisah-pisah ya, dipisah-pisah, jangan 3 jam langsung ya, ya minimal setengah jam sudah maksimal lah ya, sudah diganti lagi. Jadi waktunya, apalagi kalau kalian libur ya, Sabtu Minggu biasanya berlebihan nggak memakainya? Nah, itu harus batasi. Lebih baik komunikasi nyata ya, kayak gini nyata, kalian enak berkomunikasi. Nah ini dampaknya kalau penggunaan secara berlebihan ya, tadi mengganggu kesehatan mata. Jadi penggunaannya kecanduan, ini kecanduan, sulit lepas dari penggunaan gadget. Kecanduan. Karena apa? Aplikasi banyak yang menarik untuk kalian gunakannya. Aplikasi game, terutama game. Laki-laki suka game kan? Nah, itu. Perempuan ada yang suka ya game. Memang suatu hiburan. Akhirnya kecanduannya berlebihan, penggunaannya akhirnya mengganggu kesehatan, mengganggu waktu belajar. Terus yang lain dampaknya masalah sosial. Nah ini karena kalian ya selama ini hidup di dunia nyata, harus bergaul dengan tetangga, dengan teman ya, jangan di kamar sendiri berteman dengan teman kota lain kayak gini ya, misalkan lagi kongko-kongko ngobrol dengan teman yang jauh ya, sedangkan di teman yang dekat tidak pernah ngobrol ya. Ini salah satunya ya, dengan tetangga harus ada sosialisasi, harus bergaul, karena tetangga adalah saudara baik ya, terdekat ya, karena kalau ada kalian punya masalah pasti minta tolong sama tetangga. Nah, terdekat. Kalau saudara, taunya jauh, otomatis kalau ada misalkan kalian butuh bantuan memperbaiki genteng apapun, minta tolong tetangga. Itu dampak dari gadget ya, penggunaannya secara berlebihan. Gimana sih cara menanggulanginya, cara langkah-langkahnya? Caranya gimana? Kita harus tahu ya. Pertama, atur waktu ya, atur waktu. Pagi pasti kalian menggunakan gadget untuk melihat keadaan, ada laporan WA teman, betul? Apalagi jadwal ya, gunakan fitur pengingat waktu. Yang biasa pakai alarm ada? Alarm untuk apa? Bangun, terus mandi. Apalagi sholat. Biasanya ada atur waktu adzan ya? Ada. Itu. Terus batasi waktu. Jadi ada settingan di HP waktu untuk kalian pakai terus dimatikan oleh sistem. Itu ada ya, atur penggunaannya. Ya. Yang kedua, pilih konten. Dan saat yang kedua, pilih konten yang berkualitas. Maksudnya gimana? Cari informasi sumber yang terpercaya. Ya, jangan gampang menerima berita wah. Ya. Cara bijak yang ketiga menggunakan gadget adalah jaga kesehatan mata. Gimana? Salah satunya apa? Istirahatkan mata secara berkala. Ya, ada waktu tidur sore, katakanlah pulang sekolah istirahat dulu. Ya, malam hari kalian ada yang sampai membuka mata sampai jam 10 malam? Melihat nontonin HP terus? Ada. Nah, itu sudah mulai dijarangkan ya nanti. Nah, setelah ada efek-efeknya, kalian tahu ya efek-efeknya ya. Efek-efeknya itu istirahatkan nanti supaya tidak merusak mata. Atur kecerahan layar. Ada aplikasinya? Ada.
Biasanya ada berapa persen ya kecerahan, kalau malam hari berapa, kalau siang hari berapa. Cara bijak yang keempat, berinteraksi dengan dunia nyata ya. Yang tadi Bapak sampaikan, luangkan waktu lebih banyak di ruangan. Katakanlah kalau Sabtu libur, kegiatannya jangan mager, jangan tiduran terus ya. Aktivitas berolahraga. Sukanya olahraga apa? Jogging. Terus kalau laki-laki gym. Nah, hebat ya, udah nge-gym ya. Gymnya di mana? Oh, ayo, keren. Interaksi yang lain, jalin hubungan sosial dengan orang-orang sekitar. Yuk bergaul dengan tetangga. Mungkin aja nanti rezekinya di situ kalian. Lebih enak bergaul nyata apa lewat dunia maya? Nyata ya, bisa bergurau nyata ya, bergosip kadang-kadang ya. Nah, itu interaksi dengan dunia nyata, apalagi yang bisa kembangkan hobi, minat. Misalkan kalian bisa bakat masak, bisa bakat ya, apalagi ajur siapa? Merajut. Oh, merajut, iya, itu bisa dikembangkan. Nanti kan bisa dijual di mana? Lah baru di online kan, boleh ya. Nah, ini setelah Bapak sampaikan ini mengenai cara bijak menggunakan gadget, sekilas untuk pemahaman ya, Bapak minta kalian membuat kelompok ya. Ini sudah dikelompokkan ya, ini ya sudah ya, buat kelompok. Silakan kalian diskusikan. Ada pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya, ada 2 pertanyaan. Nanti kalian diskusikan, saling komunikasi antar teman berpasangan ya, 4 orang ya berpasangan. Nanti ada beberapa kelompok yang maju di depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Paham ya? Ya, silahkan dikerjakan. Ini berapa menit ya? 10 apa 7 menit? 10. Silakan. Silakan kerjakan. Ini nih kerjakan di sini ya, Mbak. Satu-satu nanti itu dijawab ya. Silakan diskusikan jawaban pemahaman kalian. Jadi kebiasaan yang baru apa dalam penggunaan gadget ya. Nanti jawaban kamu disimpulkan di kelompoknya. Nanti jawabannya didiskusikan ya, antar kalian, baru disampaikan di depan ya. Ada yang sudah kelompoknya ya, silakan. Kelompoknya siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Kaila, siap Kaila? Sakti. Oh, Mas Ilmi, berempat maju depan ya, silakan. Nanti yang membacakan siapa hasil diskusinya ya. Silakan Mas Daniel, Mas Hirdion. Susah jalannya ya.
hasil diskusi ya. Dengarkan ini penyampaian dari teman-teman kalian yang sudah membuat ya diskusi kelompoknya dengan saling meng-share ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjawab tentang diskusi kelompok. Yang keras, Mas. Nomor 1, apa pemahaman baru yang kalian dapat setelah mendapatkan layanan ini? Kita jadi lebih menghargai momen-momen bersama keluarga, teman, dan melakukan kegiatan fisik yang selama ini mungkin terabaikan. 2. Susunlah dan rencana kebiasaan lama dan baru dalam penggunaan gadget. Kebiasaan lama, bangun tidur pegang HP. Kebiasaan baru, bangun tidur mulai tidak pegang HP. Kedua, melakukan pekerjaan dengan menggunakan HP. Kebiasaan baru, melakukan pekerjaan mulai tidak dengan menggunakan HP. Kebiasaan lama, jarang berinteraksi dengan dunia nyata. Kebiasaan baru, sering berinteraksi dengan dunia nyata. Kebiasaan lama, menggunakan HP sendirian di kamar. Kebiasaan baru, berkumpul bersama keluarga. Kebiasaan lama, menggunakan gadget hampir setiap hari. Kebiasaan baru, gunakan ketika membutuhkan, memanfaatkan pada waktu senggang. Ya, bagus. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus. Coba, Mas. Nah, oh beda. Ini? Oh ini. Ya, jadi ada kebiasaan lamanya kamu memakai gadget itu gimana? Terus setelah melihat tayangan ini yang Bapak sampaikan ada perubahan ya. Jadi Mas Hilmi dan kelompoknya ada perbedaan. Kebiasaan lamanya gini, kebiasaan barunya ini ya, dalam menggunakan gadget secara bijak ya. Dari hasil ini, refleksi kalian, pemahaman umpan balik dari kalian itu apa dari pembelajaran hari ini? Siapa yang tahu setelah belajar ya, memahami cara dampak PKB penggunaan gadget dan cara menanggulanginya, setelah diskusi apa pemahaman kalian setelah belajar menggunakan gadget secara bijak? Silakan siapa yang paham? Ya, Mas Arto. Gadget yang digunakan secara berlebihan bisa menyebabkan stres, gangguan tidur, dan masalah kesehatan lainnya. Dengan belajar menggunakan penggunaannya dengan bijak, saya dapat mengurangi dampak PKB tersebut dan menjaga kesehatan mental serta fisik dan lebih baik. Ya, bagus ya. Ya, jadi kalau berlebihan menggunakan gadget menurut Mas Arto bisa menjadi stres ya. Jadi belajar terganggu, tapi setelah memahami pelajaran ini dia akan berusaha menghindari HP secara berlebihan. Ya. Siapa yang lagi? Mas Sakti. Ya, Mas. Ya, yang keras, Mas. Setelah belajar menggunakan gadget dengan bijak, Ya. Oh ya, terima kasih. Jadi bisa menggunakan waktu yang bermanfaat ya. Setelah mempelajari ini, jadi Mas Sakti bisa menggunakan waktu yang bermanfaat menggunakan gadget ya. Itu. Ada lagi? Tidak cukup? Ya, kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Ya. Kesimpulan yang ada ya, kalian bisa
pahami dari pembelajaran hari ini, utamanya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Untuk kedepannya kalian bisa, kan karena sekolah kita juga tidak boleh membawa HP, akhirnya ada manfaat dari penggunaan HP, kalian bisa mengurangi penggunaan HP. Nah, pesan dari kesimpulan hari ini, silakan baca bersama-sama ya. Silakan kalian baca apa kesimpulan hari ini. 1, 2, 3. Perlu ditutup. Ya, terima kasih ya, kalian telah belajar yang namanya menggunakan gadget secara bijak ya. Untuk pembelajaran ini hari ini kiranya cukup sekian ya. Nanti untuk selanjutnya nanti kalian bisa membuat Al-PKPD ya. Ya Bapak buat Al-PKPD untuk dikerjakan oleh kalian ya. Terima kasih. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.